Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Lalu ada seorang sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki sedikit pun harta." Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah nanti pada hari kiamat ada seseorang yang datang menghadap Allah membawa pahala yang banyak sekali. Dia membawa pahala sholatnya setinggi gunung, pahala puasanya setinggi bukit, pahala zakatnya setinggi bukit, pahala hajinya setinggi bukit." Artinya dia memiliki banyak sekali bekal pahala yang dibawanya pada hari kiamat nanti. Namun sayang 1000 kali sayang, nyata pahala yang dimilikinya itu tidak memiliki manfaat sama sekali pada dirinya. Pada hari kiamat nanti orang-orang datang berbondong-bondong mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dahulu dia di dunia adalah teman karib saya, tetapi dia suka menyakiti saya, menfitnah saya dan lain sebagainya." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyerahkan pahala-pahala salatnya kepada orang yang disakitinya. Kemudian ada yang datang mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dia suka menyakiti saya ini anaknya, tetapi suka memukul dan menyakiti fisik saya. Dia adalah orang tua saya, tetapi dia berlaku zalim." Akhirnya diserahkanlah pahala-pahalanya kepada anaknya. Kemudian ada lagi yang mengadu, "Ya Allah, dia ini suka menfitnah, suka menzalimi. Dia ini adalah seorang pemimpin yang telah menzalimi rakyatnya." Akhirnya diserahkanlah pahala-pahala hajinya kepada orang-orang yang disakitinya. Akhirnya singkat cerita, pahala-pahalanya yang banyak tadi yang dia dapatkan setinggi bukit, tetapi akhirnya habis, ada sedikit pun pahala yang dia bawa. Ujung-ujungnya masih ada juga lagi yang protes kepada Allah, "Ya Allah, dia ini seorang ahli ibadah tetapi sering menyakiti kami." Akhirnya dikarenakan masih ada yang protes, ujung-ujungnya orang-orang yang protes itu, orang-orang yang mengadu kepada Allah itu, ya, menyerahkan seluruh dosa-dosanya kepada orang yang tadinya memiliki pahala yang banyak. Ujung-ujungnya dia tidak membawa pahala yang setinggi bukit, tetapi dia menggandul seluruh dosa-dosa orang yang disakitinya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, betapapun banyaknya ibadah, salat, puasa, zakat, zikir dan lain sebagainya, betapapun banyaknya pahala yang kita dapatkan, tetapi ketika kita tidak mampu untuk berlaku dan bersikap baik, melakukan hubungan yang baik terhadap sesama manusia, maka sia-sialah amal ibadah yang sudah kita lakukan. Semuanya itu rontok dikarenakan akhlak dan budi pekerti kita yang tidak baik. Oleh karena sangatlah diharuskan kepada kita untuk jaga pahala-pahala kita, yaitu dengan menjaga sikap dan akhlak kita kepada sesama manusia. Jagalah hubungan baik kita dengan Allah, tetapi jangan lupa untuk kita menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah kita baik, hablum minan nas juga kita baik.
maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tadi dapatlah kita mengambil pelajaran bahwasanya kezaliman adalah transfer pahala yang tertunda. Semua manusia yang hidup di dunia ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang tidak bertanggung jawab. Semua manusia harus bertanggung jawab. Ketika kita hidup di dunia, ketika kita berlaku zalim ataupun melakukan kejahatan, maka kita bisa bertanggung jawab dengan harta kita, ataupun mungkin kita bisa masuk ke dalam penjara karena melanggar undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat nanti, dengan cara apa kita harus bertanggung jawab? Yaitu dengan cara memberikan pahala-pahala yang sudah kita dapatkan kepada orang-orang yang sudah kita sakiti, kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Bahkan kita harus menggandul atau membawa dosa-dosa orang yang sudah kita sakiti nanti di hari kiamat. Kezaliman adalah transfer pahala yang tertunda. Begitu juga sebaliknya, dizalimi sama dengan keberuntungan. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dan kita tidak mampu untuk membalasnya, maka kita tidak perlu harus risau, sedih dan gelisah. Karena pada hakikatnya nanti di akhirat, mereka yang telah menyakiti kita atau menzalimi kita pada hakikatnya akan memberikan atau mentransfer pahala-pahalanya kepada kita. Itulah yang disebut dengan dizalimi sama dengan keberuntungan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan hikmah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya transfer pahala, kezaliman adalah transfer pahala yang tertunda. Dizalimi adalah sama dengan keberuntungan. Siapapun itu yang menyakiti kita, maka pada hakikatnya dia harus bertanggung jawab dengan memberikan semua pahala-pahalanya kepada kita. Ataupun juga begitu demikian sebaliknya, ketika kita menyakiti orang lain atau menzalimi orang lain, pada hakikatnya kita harus bertanggung jawab dengan mentransfer seluruh pahala-pahala amal ibadah kita kepada orang yang kita zalimi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.